Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Berhubung sekarang kita lagi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita di rumah aja, jadi sekarang pembelajaran kita laksanakan secara daring untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pintar semua anak-anak ibu. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Kita sudah mempelajari tentang pantun. Ada yang masih ingat apa itu pantun? Pantun adalah syair Melayu asli yang sudah mengakar pada suatu masyarakat. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana kita menilai sebuah cerita yang ada dalam suatu bacaan. Sudah siap anak-anak? Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menilai kejadian yang terjadi pada cerita dengan benar. Kemudian, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui apa saja unsur intrinsik dengan tepat. Kemudian, dengan mendengarkan cerita guru, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita pada cerita yang nanti akan Ibu bacakan. Yang keempat, dengan diskusi, siswa dapat memahami pelajaran. Siap belajarnya anak-anak? Masih semangat kan? Siapkan alat tulisnya dan dengarkan penjelasan Ibu dengan baik ya. Ibu akan menjelaskan apa saja unsur-unsur intrinsik cerita. Unsur-unsur intrinsik cerita itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga latar, dan yang keempat itu ada amanat. Nah, yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Misalnya tema tentang penindasan dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Kemudian yang kedua itu ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerita itu dibedakan menjadi 2, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu adalah tokoh yang lebih sering diceritakan, sedangkan tokoh tambahan itu adalah tokoh yang sedikit perannya dalam cerita atau jarang dikisahkan. Misalnya kayak cerita Bawang Merah dan Bawang Putih tadi, maka tokohnya adalah si Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, kemudian ada latar. Latar adalah tempat atau waktu kejadian. Latar tempat itu contohnya di kantor, di sawah, di sekolah, ataupun di rumah. Kemudian latar waktu itu contohnya pagi hari, siang hari, malam hari, dan senja hari. Amanat itu adalah suatu pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang. Misalnya, amanat dari dongeng Situ Bagendit. Itu contohnya adalah sifat kikir dan pelit akan membawa celaka. Ingat ya anak-anak, tadi ada 4 unsur intrinsik dalam cerita. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga latar, dan yang keempat adalah amanat. Sekarang Ibu akan menceritakan sebuah kisah yang nantinya akan kalian dengarkan dan kalian tulis apa saja unsur-unsur intrinsik ceritanya. Nah, di sini Ibu akan menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni. Pada zaman dahulu, di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang memiliki penyakit sopak atau ada belang-belang putih di sekujur tubuhnya. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan menjaga ibunya dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Ibunya Uwais berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar
ibu dapat mengerjakan haji. Pinta ibunya Uwais. Uwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Dari Yaman ke Mekah itu sangatlah jauh, melewati padang pasir yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangatlah miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik dan turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang Yaman. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu untuk naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar dan makin besar. Tenaga yang diperlukan Uwais pun semakin besar. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin besar. Ia menjadi kuat untuk mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang yang menghina Uwais tadi, maksud dari Uwais menggendong lembu tersebut setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais menjawab, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan kecil putih di telapak tangannya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya itu? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergi dan carilah dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu dan carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia untuk berdoa untuk kamu berdua. Jadi itu tadi adalah cerita tentang Uwais Al-Qarni. Bisa dipahami anak-anak bagaimana cara Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibunya. Sekarang kita akan menentukan unsur intrinsik dari cerita Uwais Al-Qarni tadi. Yang pertama, tema. Ada yang tahu apa temanya? Temanya adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokohnya tadi ada siapa? Yang pertama ada Uwais Al-Qarni, Ibu Uwais, dan orang-orang Yaman. Kemudian yang ketiga ada latar. Di mana saja tadi latarnya anak-anak? Latar tempatnya ada di Yaman, ada di depan Baitullah, ada di bukit dan gurun pasir. Nah, kemudian amanat. Amanat yang kita dapat ambil dari cerita Uwais Al-Qarni tadi adalah sayangilah orang tuamu dan berbaktilah kepada mereka, sebab surga akan semakin dekat kepada kita. Dari cerita Uwais Al-Qarni tadi ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya berbakti kepada ibu kita, apalagi ibu kita sudah tua. Kita harus bersikap sopan dan berkata yang sopan kepada orang tua kita. Siapa di sini yang sering membantu ibu di rumah? Kalau sering bagus ya anak-anak. Nah, contohnya kita bisa membantu ibu di dapur atau dengan membersihkan rumah dan yang lainnya. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, ibu mau mengajak kalian semua bernyanyi. Ikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Tadi kita belajar tentang menilai sebuah cerita, di mana ada unsur intrinsik cerita. Baiklah, kalau sudah paham, ibu cukupkan sampai hari ini dulu ya. Ingat ya
anak-anak, pelajari apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, Ibu pesan sekali lagi ya, jangan lupa jaga kebersihan dan jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, makan buah-buahan yang bervitamin, menggunakan masker dan hindari kerumunan agar kita sehat dan terhindar dari virus. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.